Shalom teman-teman, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini teman-teman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Engkau boleh bertemukan kami lewat Zoom Tuhan, untuk mengikuti ibadah gathering online Breakthrough Community Tuhan. Kiranya Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah alat-alat yang kami pakai, handphone, laptop, jaringan, apapun itu Tuhan Yesus, kami mohon biarlah semuanya terkendali oleh karena Engkau Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang akan nyusul Tuhan Yesus atau sedang loading, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Berikan kegerakan hati mereka Tuhan Yesus, sehingga teman-teman cepat nyusul untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Kak Maato Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Maato bukan sesuai dengan kekuatan dan hebatnya, tetapi sesuai dengan bisikan dari Roh Kudus. Biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan Yesus, bukan hanya kami mendengar, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Sepanjang gathering online kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan. Yang tahu ini lagu boleh nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada pembicara kita, Kamato, silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami mau rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah benih firman yang kami taburkan malam hari ini memberkati setiap kami yang hadir yang mendengarkan melalui Zoom kami saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap hati kami untuk memampukan kami supaya kami mengerti akan firman. Dan hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan memberkati supaya firman ini benar-benar berasal daripada Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan setiap kami. Berfirmanlah atas kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Bang, happy Sunday. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur telah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan ini bukan yang pertama kali, ini mungkin yang udah 2 kali ya, kedua kalinya saya berbagi sharing firman Tuhan buat teman-teman semua. Terima kasih buat komunitas Bro Yonatan yang sudah memberikan kesempatan lagi buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan tentunya setiap hari kita tidak jenuh untuk mendengarkan firman Tuhan, dan pasti kita yang hadir malam hari ini benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Mungkin ini kita semua di sini anak-anak muda yang luar biasa, yang anak-anak milenial yang memang harus menjadi pribadi yang hebat, yang gagah perkasa. Dan sesuai dengan tema yang sudah di-share kepada teman-teman semua, yaitu be a cool young man in God, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan. Mungkin di sini kita memandang secara fisik bahwa keren itu sebenarnya ya mungkin dilihat dari penampilan, gayanya hidup kita seperti apa. Tetapi di sini saya akan membawa lebih ke dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang keren, anak muda yang keren di dalam Tuhan. Keren itu biasanya orang memandang, oh penampilannya sangat keren, gayanya, dia cantik, dia ganteng. Belum tentu itu keren di dalam Tuhan. Karena kalau keren di dalam Tuhan itu harus ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Bukan soal pakaian, bukan soal gaya hidupnya, tetapi soal imannya dan soal di dalam dirinya. Apakah dia bisa kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Jadi di sini saya memberikan 3 poin buat kita, untuk kita anak-anak muda saat ini. Supaya kenapa? Agar kita menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan, bukan keren soal pakaian, bukan soal keren, dia ganteng, dia cantik. Kita di sini saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang ganteng, cantik. Tapi bukan soal itu yang saya mau sampaikan malam hari ini.
mengenai hal itu. Tetapi saya mau sampaikan bahwa keren di dalam Tuhan itu ada 3 poin yang harus saya sampaikan. Melalui nats Alkitab kita malam hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Sekali lagi di sini di dalam Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Mungkin ayat ini seringkali kita sudah tahu, sudah banyak kita dengar khotbah tentang soal-soal anak muda, tapi saya mau sampaikan ada 3 poin yang saya dapat di sini tentang ayat ini, teman-teman semuanya. Ya, saya akan baca buat kita ya semua. Beginilah firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jelas bahwa di sini Daud mengajarkan kita bahwa kita ini anak-anak muda yang hebat sebenarnya. Kita tahu bahwa Daud ini adalah raja yang hebat, yang takut akan Tuhan. Dia apa-apa sama Tuhan, dia selalu tanya sama Tuhan apa yang mesti dia lakukan. Dia pribadi yang keren di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Daud itu adalah orang yang keren, anak muda yang keren di dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita ini semua anak-anak muda saat ini ada di tangan pahlawan. Pahlawan kita adalah Tuhan. Tuhan itu adalah pahlawan kita. Kita ini ada di dalam tangan pahlawan kita. Jadi kalau kita ada di dalam tangan pahlawan, maka apapun yang kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang keren di dalam Tuhan. Kita jangan menganggap bahwa Tuhan itu orang biasa saja, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, dan Dia menciptakan ciptaannya itu bukan manusia yang gampangan, bukan manusia yang abal-abal, tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang gagah perkasa. Pernahkah mendengar bahwa dalam TV itu ada namanya Crazy Rich ya? Mungkin ada di YouTube, mungkin teman-teman sudah menonton siapakah ya Crazy Rich saat ini. Mungkin ya seperti itu. Jadi barang-barang yang mereka miliki yang Crazy Rich itu bukan barang-barang yang KW. Mungkin saat ini kita memakai barang-barang yang biasa aja, bukan barang-barang yang branded ya, barang-barang yang mahal. Bukan seperti orang-orang yang udah kaya raya, jadi mungkin baju dan penampilannya sudah ya bisa dihitung miliaran lah ya pakaiannya dan segala macam lainnya. Tapi itu bukan saya mau katakan bahwa itu bukan hal yang keren ya di dalam Tuhan, bukan soal itu. Ya, seperti itulah kalau kita ada di tangan Tuhan, kita bukan anak-anak muda yang gampangan menyerah dan putus asa dalam keadaan. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dengan istimewa sehingga kita menjadi pribadi yang hebat dan gagah perkasa. Yang pertama di sini kita perhatikan ya. Saya memberikan 1 poin buat kita. Yang pertama adalah kalau kita mau menjadi pribadi anak muda yang keren di dalam Tuhan, 1, siap diasah. Kita lihat bahwa anak panah itu mungkin dulu itu nggak ada namanya panah pistol ya, nggak ada ya. Mungkin dulu nggak ada pistol. Mungkin seperti panah ada anak panah seperti busur dan mungkin anak panahnya itu agak tajam sedikit. Jadi anak panah itu kan kalau diasah dia diasah dengan benda yang keras, bukan benda yang lunak. Tapi dia diasah dengan benda yang keras. Kita pun demikian. Kalau kita mau menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan, kita harus siap diasah. Dalam hidup ini ada beberapa gesekan, ada beberapa tantangan yang harus mesti kita hadapi. Kita ini diasah dengan benda-benda yang keras, sama seperti anak panah. Kalau dia tidak diasah, dia bukan anak panah itu nggak akan bisa menembus setiap musuh yang dihembusnya. Nggak bisa. Tapi kalau dia tajam, diasah benar-benar sedemikian rupa, maka apapun yang dia panah, musuh-musuh yang akan ditembak itu atau dipanah itu akan tembus, akan mati. Ya. Kita pun demikian,
kalau kita mau menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan, harus siap diasah. Diasah dengan benda-benda yang keras. Benda-benda yang keras itu seperti orang-orang yang keras kepala, keras hati, orang-orang yang mencaci maki kita, membenci kita. Wajar, kita nggak bisa mengatakan bahwa saya nggak bisa menghadapi semuanya ini. Saya nggak bisa melawan semuanya ini. Tidak, tetapi kita harus mampu untuk mengatasi semuanya itu. Kalau kita nggak bisa mengatasi setiap masalah itu, tantangan itu, kita bukan anak-anak muda yang keren di dalam Tuhan. Ya. Biasanya anak-anak muda itu banyak tantangannya, banyak gesekan, dan sehingga kita gampang menyerah, gampang putus asa dalam keadaan. Dikit-dikit udah disenggol, udah marah. Ya. Tapi saya percaya bahwa kita anak muda ini harus siap diasah. Dengan benda-benda yang keras seperti yang saya bilang tadi. Banyak orang yang tidak senang terhadap kita. Banyak orang yang membenci kita. Apalagi dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik, banyak tantangan di situ. Kita harus siap diasah. Kalau kita dibenci silakan. Yang penting kita punya hati untuk mengasihi. Sehingga kita nggak gampang untuk menyerah. Kita ini bukan anak-anak muda yang gampangan. Yang hanya melihat sebuah masalah itu. Lihatlah masalah itu hanya masalah yang kecil. Kalau kita mau menjadi anak muda yang keren. Kita akan melihat bahwa anak panah itu kalau diasah. Berarti dia tajam. Kalau kita juga diasah dengan orang-orang seperti itu. Yang mungkin nggak senang buat kita. Orang-orang yang tidak senang membenci kita. Mengkhianati kita. Menyakiti hati kita. Tapi kita harus siap untuk menghadapi semuanya itu. Karena memang kita harus siap untuk diasah. Kita harus siap untuk dibenahi supaya hidup kita ini bukan menjadi anak muda yang gampangan dan biasa saja. Kita mau anak muda yang keren di dalam Tuhan. Saya lihat anak-anak muda, teman-teman yang hadir malam hari ini adalah anak-anak muda yang keren. Ya. Jadi setiap tantangan itu harus kita siap diasah. Anak-anak muda banyak tantangan hidupnya, anak-anak muda yang tidak senang terhadap kita. Tapi kita harus siap untuk diasah. Yang kedua adalah kita harus siap dipakai dalam segala hal. Mungkin teman-teman memiliki pemikiran bahwa saya ini nggak mampu, saya ini terbatas. Tetapi sebenarnya anak muda yang keren itu harus siap belajar terus, dan belajar terus. Sehingga nggak akan membatasi diri kita untuk berkembang. Anak muda yang keren itu harus siap dalam segala hal. Apapun itu. Ketika sudah diasah, kita sudah melewati berbagai tantangan hidup. Maka kita harus siap dalam segala hal. Anak panah itu kalau sudah diasah, kalau sudah diatur sedemikian rupa, maka ketika kita menembak sesuatu atau kita memanah sesuatu, dia bisa mengalahkan segala sesuatunya. Dan kita juga harus bisa seperti itu. Mungkin teman-teman berpikir bahwa saya ini orang biasa saja. Saya ini nggak punya apa-apa. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita menjadi anak muda yang keren harus siap dalam segala hal. Apapun itu. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita ini dengan berbagai talenta, karunia yang luar biasa. Kita bisa menggali potensi-potensi kita. Kalau ada di antara teman-teman yang menganggap, oh saya ini nggak ada apa-apa, nggak bisa dan segala macam. Sebenarnya itu bisa, tapi kalau ada niat untuk kita mau terus belajar. Sehingga kita bukan anak muda yang biasa saja, tapi kita menjadi anak muda yang keren. Kalau ada teman-teman yang mengatakan, saya ini tidak bisa, berarti dia bukan anak muda yang keren. Anak muda yang keren itu dia siap untuk dipakai dalam segala hal. Seorang Daud, dia adalah orang raja yang hebat. Dia yang awalnya dia dipandang sebagai yang biasa saja, tapi dia menjadi anak muda yang keren.
Kita harus demikian, kita juga harus begitu. Jadi apapun itu, tantangan hidup, kita harus siap dalam segala hal. Siap dipakai, apapun itu. Mungkin kita punya keterbatasan, tapi kalau kita sudah ada di tangan pahlawan, ya, kalau kita sudah ada di tangan Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Asalkan kita mau bersandar kepadanya. Siap menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah siap dibimbing, siap diarahkan. Anak-anak muda saat ini, ya, karena pergaulan yang luar biasa, sehingga susah untuk diatur. Kebanyakan sibuk, akhirnya kita nggak siap diarahkan. Orang tua kita menyuruh sesuatu, kita nggak bisa. Karena udah banyak pergaulan-pergaulan yang mesti kita lakukan. Anak muda saat ini agak keras hatinya untuk diarahkan. Tapi kita mau menjadi pribadi yang harus siap dibimbing. Kita ini seorang murid yang masih butuh pembelajaran, yang masih butuh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita ini siap dibimbing, siap untuk diarahkan. Seorang pahlawan ketika dia memegang panah, memegang anak panah, dan anak panah itu harus siap diarahkan. Kalau tidak siap diarahkan, kita nggak bisa menembak. Misalnya saya menembak Bro Yonatan, kalau saya nggak siap untuk mengarahkan anak panah itu ke dia, itu akan meleset, nggak akan kena pada sasarannya. Tapi kalau kita mau siap untuk dibimbing, siap untuk diarahkan, siapa yang mengarahkan kita? Yaitu firman Tuhan. Kita harus siap diarahkan. Jangan sampai kita anak muda saat ini yang memiliki hati yang keras, kita nggak bisa diarahkan oleh siapapun. Jangan sampai. Kalau kita mau siap diarahkan, siap dibimbing, kita ini masih butuh ajaran-ajaran yang benar. Supaya hidup kita ini benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Agar apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu. Sehingga kita bisa mencapai keinginan dan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mau menjadi anak muda yang keren. Siap diasah, siap diarahkan, siap dipakai dalam segala hal, siap diarahkan atau siap dibimbing. Ya. Saya percaya bahwa kita yang hadir malam hari ini secara online, ya, bahwa kita menjadi anak muda yang keren. Jangan soal ganteng dan cantiknya doang, hanya di luar saja, tapi di dalam kosong. Tapi kita mau, kalau kita menjadi anak muda yang keren itu harus siap diasah, siap dipakai dalam segala hal. Jangan dikit-dikit udah nyerah, dikit-dikit disenggol. Apa kau dan segala macam, udah emosi, nggak bisa mengendalikan diri, sehingga dia nggak bisa mengontrol hidupnya dengan keadaan seperti itu. Memang hidup ini ada berbagai gesekan, tapi kalau kita mau siap diasah itu luar biasa. Kita belajar dengan kehidupan Yusuf. Mungkin teman-teman tahu kehidupan Yusuf itu seperti apa. Mungkin kita nggak pernah mengalami hal yang dialami oleh Yusuf. Tapi dia bisa bertahan dalam keadaan. Gesekan itu banyak yang dia hadapi. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa tujuan hidupnya itu hanya untuk Tuhan. Kita pun demikian. Kalau Yusuf bisa menghadapi hal demikian, kita juga bisa. Kita sehari-hari aja mengalami tantangan, banyak gesekan. Tapi kalau kita siap untuk menghadapi, tidak lari dari masalah, maka kita menjadi anak muda yang keren. Kita ini ada di tangan pahlawan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang-orang hebat. Bila kita siap untuk diasah, bila kita siap untuk dipakai dalam segala hal, Tuhan memakai kita dalam segala hal. Tuhan perlu kita sehingga kita bisa dipakai dalam segala hal. Siap untuk dibimbing. Kalau kita nggak siap dibimbing,
itu juga kita nggak bisa menjadi anak muda yang keren. Misalnya diutus dalam pelayanan nggak bisa, dan segala macam nggak bisa diarahkan, hatinya yang keras, bukan kepala yang keras ya, kepala keras kepala itu bukan kepala yang keras sebenarnya, tapi hatinya yang keras. Siap untuk melayani Tuhan dalam segala hal. Kita harus siap dipakai, apapun itu. Kalau kita punya kelemahan, ayo lengkapi itu kelemahan, tingkatkan itu supaya kita bisa menjadi orang yang keren di dalam Tuhan. Apapun itu. Karena kita menjadi anak-anak muda yang keren. Ya, seperti saat ini kita lihat bahwa banyak sekali tantangan hidup, suasana yang tidak memungkinkan buat kita, tapi kita anak-anak muda yang ada di dalam Tuhan harus menjadi anak muda yang keren. Yang siap untuk diasah. Ya, diasah itu. Hidup kita ini harus diasah. Banyak teman-teman yang diasah itu. Orang-orang yang mengasah kita itu, orang-orang yang membenci itu, orang-orang yang terdekat kita. Bukan hanya orang lain saja, tapi orang-orang yang terdekat. Tapi bila kita siap untuk diasah seperti itu, mau kita dicaci maki kah, mau kita dibenci, mau kita hianati, mau kita disakiti, itu kita harus terima. Kita nggak bisa menolak hal itu. Kita harus terima, belajar untuk menerima masalah dan belajar untuk mengontrol diri. Supaya setiap masalah, tantangan yang kita hadapi itu anggap biasa saja. Karena kita punya Tuhan. Kita ada di tangan Tuhan, di tangan pahlawan kita yang akan mengangkat kita, yang akan membuat kita semakin kuat untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Mungkin ada teman-teman di sini yang memang dikit-dikit udah cepat emosi, Kak. Biasanya itu ada anak-anak muda seperti itu. Hanya sedikit masalah sudah emosi, sudah naik darah, sehingga dia nggak bisa mengontrol hidupnya, mengontrol emosinya. Hal-hal seperti itulah kita belajar. Dari hal-hal kecil aja kita harus belajar. Supaya hidup kita ini menjadi anak muda yang keren. Keren di dalamnya ya, di dalam Tuhan. Bukan hanya soal penampilan, bukan hanya soal ganteng, cakep, dan cantiknya. Tapi saya mau katakan malam hari ini bahwa kalau kita mau menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan, yang pertama harus siap diasah, harus siap dipakai dalam segala hal, dan harus siap dibimbing atau diarahkan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya mau sampaikan juga, karena saya mungkin saya minta maaf supaya karena saya nggak bisa lama-lama karena nanti ada pelayanan tadi jemaat untuk mengadakan ibadah ucapan syukur, dan terima kasih ya sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita yang hadir diberkati firman Tuhan dan kita terus belajar agar hidup kita menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memeterikannya dalam hati kami. Untuk kami menjadi anak-anak muda yang keren di dalam Tuhan. Siap untuk diasah, siap untuk dipakai dalam segala hal, dan siap untuk dibimbing oleh Engkau. Tuhan, berikan kami hati seorang hamba yang terus masih belajar dan melayani setiap sesama kami, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, acara kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you Kama Ato untuk sharing firman-Nya. Teman-teman bisa kasih reaction ya, reaction love atau apa aja untuk Kama Ato yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya Kama Ato, aku mau tanya, Kama Ato bisa sampai jam berapa, Kak?
Masih lama sih, masih nanti 8:30 kita udah pergi nanti. Oh, Iya. Masih lama Masih ya. lama. Setengah jam ya. Kirain udah mau Iya. tahan kah? Oke, teman-teman, malam hari ini kita sangat diberkati ya oleh Kama Ato dengan sharing firman Tuhan yang begitu sederhana untuk mudah dimengerti ya teman-teman, tapi melakukannya sangat susah ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang keren di dalam Tuhan ya. Tadi ada tiga poin yang harus kita belajar malam hari ini. Pertama adalah siap diasah, kemudian siap dipakai dalam segala hal, dan siap dibimbing atau diarahkan. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan sharing ya atau kupas firman Tuhan ini. Teman-teman yang mau berbagi cerita atau yang mau bertanya, dipersilakan. Tapi sebelum itu, teman-teman mungkin masih mempersiapkan pertanyaannya. Kita saling sapa dulu nih ya buat teman-teman yang baru bergabung malam hari ini. Halo, ada siapa aja ya malam hari ini? Ada Tommy Sunario. Halo Kak Tommy. Boleh perkenalkan dirinya Kak Tommy? Halo. Halo Halo, juga. Tom. Ya, malam. Boleh perkenalkan dirinya Kak Tommy, namanya, nama aslinya, kemudian kegiatan sekarang, dan yang ngajak malam hari ini siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Tommy Sunario. Saya dapatnya linknya dari grup. Dari grup apa Kak? Bentar ya. Oke, thank you Kak Tommy, selamat bergabung di Zoom malam hari ini ya. Sampai ketemu di lain waktu. Selanjutnya ada Kak Murni dan Gus Nyazai. Halo, ini dari Nyas nih ya. Yahoo. Boleh perkenalan diri? Iya, Kak Shalom, ya perkenalkan, nama saya Murni Nizai dan ada adik saya di samping, Gus Nyajai. Kami diajak oleh Kak Sipri juga hampir 2 minggu yang lalu, cuman hari Minggu kemarin saya belum sempat masuk. Saja Kak. Oke, selamat bergabung Murni dan Gus Nia. Iya, Ya, sama-sama Kak. Terima kasih banyak. Sama berarti ini temannya Gosip ini ya. Dari Satu. Ini ya. aja. Oke, thank you, selamat bergabung. Ada lagi? Ada Vanessa. Halo Vanessa. Oke, mungkin jaringan ya teman-teman ya di tempat Vanessa, nggak apa-apa. Nanti Vanessa bisa perkenalan via chat ya, bisa perkenalkan diri di situ. Ini ada siapa lagi ya? Ayu Lestari Malau. Ayu Lestari baru bergabung ya? Apa udah pernah ya? Halo Ayu. Oke teman-teman, mungkin jaringan juga. Kayaknya si Kak Ayu udah pernah bergabung, Kurm. Oh, bisa ya. Ya. Oke, thank you ya Bro Sifri udah ajak teman-temannya juga. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ada yang mau sharing tentang topik kita malam hari ini tadi ya? Atau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Trik. Tadi Kak Ato bilang ya, gini ya, kita siap diasah gitu ya, siap diasah, siap dipakai dalam segala hal, siap dibimbing, diarahkan. Karena kan kita masih hidup di dunia ya, pasti ada yang, maksudnya ada orang yang nggak suka sama kita dicaci, kita dimaki dan sebagainya ya. Kita harus bisa terima itu ya, karena untuk menjadi anak muda yang keren di dalam Tuhan, kita harus bisa
mengontrol emosi gitu. Aku mau nanya nih tanggapan dari Bro Sipri. Bro Sipri, gimana kalau kamu dicaci dimaki? Bagaimana reaksi kamu, Bro? Halo Bro Sipri. Shalom. Iya, kalau untuk hal-hal kayak gitu sih, kalau bicara dulu sih, kalau kayak gitu mungkin aku nanggapinnya dengan tindakan sih, itu dulu ya. Nah, tapi kalau sekarang sih untuk nanggapin hal-hal kayak gitu, kadang aku cuma diam. Karena kalau misalnya kita menjawab, itu pasti akan menambah masalah baru lagi. Nah, lebih bagus kita diamin saja. Kita diam, kalau bisa ya kita menghindar aja. Nah, setelah itu, kalau keadaannya sudah tenang, nah kita ngasih tahu baik-baik ke orang yang caci maki. Karena aku mungkin kalau bisa dibilang saat ini atau hari-hari ke belakang, mungkin dialami juga sih. Cuman ya aku diamin aja terus aku cuman berdoa supaya dipulihkan aja orangnya, karena mungkin satu sisi mungkin dia belum dewasa gitu. Karena kalau dia udah dewasa mungkin dia nggak bakalan melakukan hal tersebut sih. Itu aja sih, kalau aku yang pertama didiamin terus berdoa supaya dia berubah. Habis itu kasih tahu baik-baik untuk ke orangnya kalau hal yang dia ngomong itu sebenarnya sih nggak bagus gitu. Kalau dia dewasa pasti dia terima, tapi kalau dia belum dewasa dia bakalan berontak lagi. Nah, kalau kita sudah tahu ya udah biarin aja, karena suatu hari dia akan bertobat dengan sendiri, dia akan sadar sih. Itu aja sih. Tosi Pria, luar biasa. Tenang gitu ya kalau ada hal kayak gitu. Luar biasa ya Bro Sipri ya. Kita harus jadi dia juga nanti akan berubah. Oke, thank you. Aku menyapa teman-teman yang baru bergabung ya. Selamat bergabung semuanya. Oke, ada tanggapan lain dari teman-teman? Kalau misalnya kamu ada yang caci maki, ya, yang membenci kamu, apa yang kamu lakukan? Aku unjuk-unjuk aja ya, biar kita saling saling aktif semuanya teman-teman. Aku unjuk-unjuk aja ya. Nanti teman-teman boleh jawab itu benar atau enggak. Nanti kita diskusi untuk mencari solusinya. Kalau menurut Dr. Lee gimana? Kalau misalnya ada orang yang mencaci maki kamu, apa yang kamu lakukan? Ada jawab ya? Aku Kak. Oh boleh, silakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Bentar ya teman-teman, saya akan cari tempat yang lumayan supaya saya bisa on cam. Dulu ya. Oke, kedengaran suaraku ya? Kedengaran Kak Ana. Sudah lama kita berjumpa. Makasih. Ya, bisa Bos Satya kasih mute sebentar. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman semua. Maaf sekali karena hari ini saya baru bisa on cam ya. Sudah kurang lebih 2 bulan ya saya nggak on cam. Malam ini saya bisa on cam. Hari ini firman yang sangat luar biasa datang kepada kita sebagai anak-anak muda ya. Di saat kita mengalami, ada beberapa yang saya catat juga ya teman-teman. Jadi di saat ada masalah datang, di saat kita tidak disukai sama orang, di saat kita
tidak diinginkan mungkin sama orang lain, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita buat supaya orang lain tuh senang sama kita, orang lain itu merasa ada damai sejahtera di saat kita hadir gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya Kak Yonatan ya yang tanya ya. Tadi saya keluar soalnya jaringan apa? Benar, Kak. Oke. Nah, ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau kita dicaci maki ya, apa tindakan kita gitu ya. Teman-teman, memang agak berat sih, kita nggak bisa bilang langsunglah berdoa bagi dia supaya biar Tuhan yang berurusan sama orang tersebut gitu. Tapi di sini saya secara pribadi awalnya sih ya namanya kita belum dalam tanda kutip ya, masih dalam keegoisan kita, masih dalam daging, masih dalam hidup dalam ya tidak luput daripada dosa ya. Pasti awalnya saya berpikir bahwa saya harus balas. Itu secara daging. Secara daging saya harus balas gitu. Karena siapa yang coba nggak buat salah, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kita dimarahin, tiba-tiba kita dicaci maki, tiba-tiba kita disalahin, padahal bukan salahnya kita gitu. Sebenarnya halnya sepele tapi dibuat menjadi sesuatu yang rumit. Itu siapa coba yang nggak emosi, siapa coba yang nggak marah, ya pasti kita akan cari tahu dan tunggu ya, secara daging ya, tunggu ya, suatu saat pasti kita akan balas gitu. Itu dalam pikiran kita teman-teman. Dan itu saya pernah lakuin hal itu sebelum benar-benar bertobat ya teman-teman. Sebelum benar-benar bertobat, saya pernah lakuin itu. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa jangan kau jual kangkung 1 ikat 1000. Saya bisa beli lebih daripada 1000. Saya bilang begitu. Bahkan saya selalu bilang bahwa jangan jual murah sekali kau jualnya, saya bilang. Itu secara emosional, secara daging, secara duniawi, saya katakan seperti itu. Karena saya bilang jual cuma murah sekali kau jual seperti kangkung 1000 di pasar. Itu saya gitu. Tetapi saya percaya hari demi hari Tuhan lakuin sesuatu, Tuhan lakuin sesuatu yang baru dalam hidup saya, bahwa jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat bertindak. Gitu. Jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat bertindak. Coba dulu, tenangkan. Karena kalau kita tidak tenang, maka segala pikiran negatif akan keluar dari pikiran kita. Itulah sebabnya saya mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu tuh jangan panik dulu. Nah, kalau orang yang panik, orang itu nggak akan tenang dia. Dia akan melakukan ini itu dan sudah tidak ada lagi, maka yang ada adalah jalan pintas. Makanya saya selalu apapun yang terjadi, mau dalam rumah maupun dalam keluarga atau bertemu dengan teman-teman yang lain, ada sesuatu yang urgent dan itu membuat semua orang akan panik, maka saya secara sendirinya itu saya mulai tenang dulu. Saya tenang, saya malas tahu dulu, merasa khawatir iya, tapi seolah-olah nggak ada kejadian terjadi gitu. Nggak ada kejadian yang fatal dan lain sebagainya. Itu saya. Jadi saya mulai tenang dulu, baru saya mulai masuk. Gitu. Contoh kecil begini teman-teman ya, misalnya kita nih bersama dengan keluarga sama orang-orang di sekitar kita, tiba-tiba kita yang sama-sama di situ, salah satu contohnya adalah kehilangan kunci. Kehilangan kunci di hal kecil teman-teman. Kadang-kadang itu membuat heboh satu rumah, bahkan heboh orang lain. Cari di mana tadi, di sini, di sana, semua mulai orang NTT atau orang Jepang bilang batola bahela. Ya, mulai batola bahela atau saling tunjuk menunjuk gitu. Dan akhirnya sudah mulai panik, sudah mulai kasih salah si A, si B, si C. Kamu yang tadi duduk di sini, kamu yang tadi angkat ini, kamu yang ini dan itu sekalian. Itu sebabnya saya bilang
coba tenang dulu. Pikir kembali, tadi ambil di mana, taruh di mana, atau ingat kembali, diam semenit aja. Kalau belum apa-apa kita langsung sampai nana terakhir pun kita nggak akan dapat endingnya. Tapi kalau coba kita tenang, maka kita mampu. Oh, kita mengingat kembali. Oh, saya tadi dari posisi A ke posisi B, barangnya ada di posisi C, maka dengan sendirian dengan sendirian kita bisa tahu arah jalan ceritanya, arah jalan untuk menemukan apa yang tadi diperdebatkan, apa yang tadi hilang itu. Nah, saya masuk lagi ke tadi, teman-teman. Bagaimana kalau kita dicaci maki, kita dihina? Tadi pertama saya sudah jelaskan. Nah, secara iman kita kepada Tuhan Yesus, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita tenangkan diri dulu, berdoalah bagi mereka. Terserah orang mau ngomong apa sama kita, terserah, yang penting kita jangan sakit hati. Karena kalau kita sakit hati, itu sama saja dengan kita sama dengan orang itu. Tapi coba kita tenang, kita berdoa bagi dia. Karena Tuhan Yesus juga bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau kita juga perbuat seperti yang dia perbuat, berarti kita sama saja dengan orang itu. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita tenangkan diri dulu, kita berdoa bagi mereka. Dia nanti mau minta maaf atau dia nanti mau seperti apa, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting tugas kita adalah kita sudah tenangkan hati, kita berdoa bagi mereka, bagi orang tersebut, dan kalau bisa, tetapi ini harus kita yang mendahului untuk meminta maaf. Sakit nggak teman-teman? Sangat sakit. Dan itu tidak masuk akal, tidak masuk logika sama sekali. Tapi itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk meminta maaf. Karena kalau kita tunggu orang itu yang meminta maaf, teman-teman, dalam tanda kutip, ngomong kasarnya begini, sampai kucing bertanduk pun masalah tidak akan selesai. Kita mungkin jalan sama-sama, tapi saling lihat, saling lirik, buang muka sana-sini langsung jalan. Karena apa? Karena tidak ada keberesan dalam hati kita. Kita bilang sudah selesai, tapi karena kita nggak minta maaf, kita tunggu sampai orang itu yang minta maaf duluan, akhirnya kita saling lihat juga sama kayak bumi dan langit gitu. Padahal di sebelumnya tuh kita sama-sama. Sebelumnya tuh kita sahabat akrab, sahabat karib, teman seperjuangan. Tapi karena hanya satu titik kita belum bisa meminta maaf, akhirnya masih ada keberatan dalam hati kita. Jadi bagaimana supaya kita menyikapi orang-orang seperti itu adalah kita mau tenangkan hati, berdoa bagi mereka, dan meminta maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu sampai orang lain yang minta maaf. Itu akan sangat sulit, bahkan mungkin akan mengganggu pelayanan kita, akan mengganggu tugas-tugas kita. Kita yang akan tidak sejahtera kalau kita melayani. Saya nggak tahu sih teman-teman gimana, tapi secara pribadi saya seperti itu. Kalau belum beres dengan orang lain, teman-teman, saya pelayanan tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak nggak beres, semua serba salah. Apa yang saya lakuin mungkin menurut saya itu udah benar, tapi belum tentu menurut orang lain. Akhirnya serba salah. Maka saya selalu ingat apa yang belum selesai, belum beres dalam diri saya, sehingga semuanya serba salah dalam pelayanan. Nah, itu sih yang bisa saya bantu untuk menjawab. Maaf panjang lebar, tapi saya percaya kita diberkati. Terima kasih, saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ana, Tuhan memberkati Kak Ana. Luar biasa ya teman-teman ya, Kak Ana udah jabarkan ya ke pengalamannya ya. Apa tadi namanya ya? Pola bahila. Aku baru dengar ini ya, Kak Ana ya. Jadi teman-teman jangan melakukan hal itu, saling menyalahkan katanya tadi ya, terus kayak bingung, panik, nggak menemukan jalan keluarnya. Itu karena atas paparannya yang sangat baik
memberkati kita malam hari ini. Oke, teman-teman, udah jam 20.25 karena pembicara kita nanti masih melanjutkan pelayanannya. Mungkin saya minta dari Pak Ketua dulu sepatah-kata atau ucapan terima kasih kepada Kama Ato sebelum Kama Ato keluar dari Zoom kita malam hari ini. Silakan Pak Ketua. Ya, halo, salam. Shalom. Halo. Oke, ya, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan di malam hari ini. Saudara Maato Waru, terima kasih ya buat pelayanannya dan yang disampaikan sangat memberkati dan menurut saya pribadi juga sangat pas ya. Poin-poin yang tadi juga disampaikan, bagaimana terlebih sebagai teman-teman atau termasuk kita semua untuk bisa tampil jadi berkat gitu kan. Lebih sebagai generasi muda juga tampil secara keren dalam arti tentang iman atau menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Terima kasih ya Bro Maato, Tuhan berkati pelayanannya, berkati terus senantiasa apa yang menjadi cita-citanya. Dan semua teman-teman juga yang baru pertama kali hadir dalam gathering online, diharapkan minggu depan kita boleh bertemu kembali untuk kita belajar bersama, bertumbuh bersama. Terima kasih buat yang sudah mengambil bagian, buat Bro Sipri yang sudah menjadi WL malam hari ini. Terima kasih buat juga tim multimedia Bro Esra yang sudah mengambil bagian juga dalam pelayanan gathering online malam hari ini. Semua teman-teman yang sudah hadir, thank you. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Oke, makasih Pak Ketua. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Karena pembicara kita nih masih melanjutkan pelayanan, jadi kita memberikan ucapan terima kasih dulu, tapi teman-teman yang lain jangan keluar dulu karena kita masih ada acara selanjutnya ya. Tapi sebelumnya dulu ya kita foto bareng biar kita ada foto nih sama pembicara kita. Saya persilakan tim multimedia. Oke, teman-teman bisa open cam. Kak Sony, Kak Ayu Lestari. Halo. Oke, mungkin jaringan ya. Dalam hitungan ketiga teman-teman, saya ambil 1, 2, 3. Sekali lagi boleh pakai reaction. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you Kasur. Boleh Kama Ato ada yang mau disampaikan sebelum keluar? Thank you ya Kama Ato ya untuk sharing firman-Nya ya. Ya, semuanya terima kasih ya untuk malam hari ini yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk sharing bersama buat teman-teman semuanya. Mungkin saya nggak bisa lama-lama bersama dengan teman-teman karena ada pelayanan juga buat jemaat. Teman-teman yang lain ini udah menunggu karena tadi kita sudah janji 8:30 begitu. Tapi saya berterima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, lebih buat ketua yang sudah memberikan kesempatan. Dan mungkin itu aja yang saya sampaikan. Di lain waktu lagi kita bisa bertemu kembali. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam semuanya ya. Salam Kak, selamat melayani kembali. Yo, terima kasih. Ya, mohon izin keluar ya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Apa nih ya? Pengumuman dari nanti aku minta bantu ya dari Pak Waket, Programa apa aja nih pengumuman kita ke depan ini. Dan setelah itu nanti kita akan doa penutup ya teman-teman. Saya minta kesediaan Pak Waket itu nanti untuk bawa kita dalam doa penutup. Halo Pak Waket.
Oke teman-teman, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Sebentar aku share screen ya. Oke. Ya teman-teman, yang malam hari ini kita sudah diberkati oleh pembicara kita ya, Kama atau Waru Sarjana Teologi teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah diberkati banyak hal. Kiranya bukan hanya mendengarkan tapi juga mengaplikasikan ya. Tadi menjadi pemuda yang keren teman-teman ya. Teman-teman berdampak dalam gereja, dalam komunitas, dalam lingkungan dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan tadi kita sudah sampaikan terima kasih kepada Kama. Teman-teman berikutnya, teman-teman ada berapa sosial media yang perlu teman-teman follow dengan penuh kasih teman-teman, silakan follow ya, karena sampai hari ini Facebook masih ada ya. Masih ada, silakan di add ya Facebook kita, di add breakthrough teman-teman ya. Teman-teman add, nanti kita akan konfirmasi ya permintaan pertemanan dari teman-teman ya. Teman-teman nanti akan mendapat update info-info tentang seputar komunitas kami. Ya, yang kedua teman-teman yang punya IG ya teman-teman bisa follow Instagram kami teman-teman di @breakthroughcommunity. Dan teman-teman dengan penuh kasih teman-teman yang diberkati malam hari ini bisa men-tag ya Instagram kami teman-teman, apa saja teman-teman yang diberkati malam hari ini yang teman-teman dapat nanti bisa tag ya, jangan lupa tag @breakthroughcommunity teman-teman, dan kita akan nanti repost ulang di story kita. Dan teman-teman yang mau didoakan, teman-teman nanti yang mau bertanya lebih lanjut mungkin tadi mungkin ada yang belum terjawab, sampaikan di DM ya teman-teman, nanti kita akan jawab, tim multimedia akan menjawab dengan segera mungkin ya. Ataupun kalau teman-teman belum ada respon dari DM, teman-teman bisa chat ya, itu ada nomor kontak ya, itu nomor saya teman-teman, nanti kita akan teman-teman seputar pertanyaan, seputar apapun teman-teman nanti bisa tanyakan. Berikutnya sebentar, oke, jangan teman-teman, recording kita malam hari ini kita akan tayangkan ulang. Teman-teman tadi yang ketinggalan, mungkin ada poin-poin yang ketinggalan, bisa nanti teman-teman lihat kembali ya di YouTube kita, di Breakthrough Community Official ya teman-teman. Di sana ada beragam ya, ada renungan singkat, ada cover lagu teman-teman, bahkan juga ada gathering online. Teman-teman nanti mungkin ada yang mau kasih ide-ide buat kita, itu sangat diterima sekali ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, share, dan teruskan ke teman-teman lainnya. Dan terakhir teman-teman, dengan penuh kasih saya mewakili dari tim teman-teman yang belum tergabung dalam Breakthrough Community, karena kita sudah dijangkau oleh media online yang begitu luasnya teman-teman, jadi nggak perlu lagi oh ya harus wilayah Jabodetabek, enggak teman-teman, karena di kita juga pun ada yang jauh-jauh dari Bandung, dari di mana ya, kalau Susmi di mana ya, saya lupa. Ya pokoknya jauh-jauh teman-teman ya. Iya jauh-jauh ya pokoknya ya. NTT. Ya teman-teman. Oh iya NTT betul. Oh, iya ada juga ke Ana. Surabaya. Iya ke Ana juga jauh tuh dari Alor tuh. Ah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa scan barcode ini teman-teman segera nanti, dan teman-teman jangan khawatir, kita juga akan nanti share linknya. Dan teman-teman setelah teman-teman mengisi dengan benar ya sesuai yang ditanyakan di sana JIPOM-nya, nanti kita akan langsung follow up teman-teman ya dengan tim nanti segera mungkin untuk menchat teman-teman dengan nomor ya teman-teman yang valid teman-teman ya, jangan nomor yang lain ya nanti dimasukkan ya. Itu saja mungkin, dan terakhir mungkin ya yang nggak kita cantumkan, teman-teman doakan nanti Natal kita tanggal 5 Desember 2022 dengan 10 komunitas teman-teman secara online, itu jam 7 malam via Zoom. Teman-teman doakan ya untuk nanti kita bisa berjalan dengan sukses dan mengundang dengan penuh kasih semua teman-teman ya. Pokoknya semua ajak saja ya teman-teman, untuk nanti kita perlu merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita ya. Dan terakhir teman-teman jangan lupa, tadi sudah disinggung oleh ketua teman-teman, karena November ini kita full gathering online, Desember kita libur, jadi teman-teman mengundang dengan penuh kasih semua untuk teman-teman hadir ya. Oke teman-teman, itu saja pengumuman. Mungkin kalau ada tambahan lagi dipersilakan. Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak Wakil untuk pengumumannya. Sekarang kita masuk dalam doa penutup ya oleh Pak Ketua. Habis itu nanti kita foto bareng lagi ya. Silakan Pak Ketua. Oke,
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat terlebih waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati, kami rasakan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga di malam hari ini Tuhan. Tuhan memimpin kami dalam setiap aktivitas kami, pelayanan kami, dan sampai pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam gathering online pada malam hari ini, dan kami ucap syukur apa yang sudah kami terima pada malam hari ini, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang tampil keren di dalam Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, Saudara Maato Waru, sarjana teologi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kehidupannya, pelayanannya, apa yang menjadi cita-citanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga buat semua yang sudah hadir, terlebih teman-teman yang baru pertama kali hadir, kiranya juga di waktu-waktu yang akan datang boleh kembali bersama-sama hadir dalam gathering online bersama komunitas kami Back to Community. Berkati semua yang sudah mengambil bagian, yang pada malam hari ini Tuhan, baik WL, juga host, multimedia, dan yang juga semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, apa yang sepanjang malam hari ini dan juga istirahat kami di malam hari ini Tuhan. Biar kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan senantiasa terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan pertemukan kami kembali dalam gathering online kami di minggu yang akan datang, dan juga akan persiapan Natal kami bersama dengan 9 komunitas Tuhan di tanggal 5 Desember 2022 yang akan datang. Kiranya semua itu boleh berjalan baik dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa ucapan syukur kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Pak Ketua. Teman-teman, kita foto bareng lagi ya, karena ada yang request tadi. Multimedia, tolong dibantu. Halo Kasur. Oke teman-teman, sekali lagi saya foto ya. Bisa open cam semua. Suryani, Di sini pada tutup semua ya, atau jaringan saya? Kak Ana, jaringan kali. Boleh minta Kak Ezra? Nggak kelihatan semua di sini. Kalau Di sini juga ketutup kameranya, Kak. kalau Mas Sony udah masuk. Ya udah saya bantu Oh sini. ya, udah buka. Udah, aman. Tinggal Kak Tommy, Kak Ayu, Kak Tania. Kalau Mas Sony udah keluar ya Susmi. mukanya. How are you today, Bang Sony? Sorry Kak, aku nggak bisa. Di wifi ku kali ya. Oke, Boleh Kak Ezra minta tolong? Aku bantu kasur ya. Oke, mungkin jaring kasur ini soal di sini ini ya. Ya. Oke teman-teman, yuk Kak Tommy boleh. Siapa lagi nih? Tadi Kak Ayu nggak bisa ya, udah cek. Terus Kak Tania welcome ya. Mau sobatku. Iya sobat ya. Nanti kita DM nanti. Oke, kita foto dulu ya. Yang lain mana nih? Oke, yang lain mungkin bermasalah ya. Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dan terakhir kasih reaction silakan sebebas-bebasnya. Oke, dalam bahasa Inggris ya. Sada 2 tolu. Oke, thank you teman-teman. God bless. Silakan menyapa satu sama lain. Tuhan berkati. Oke, bye-bye guys. Sampai ketemu. Thank you. Terima kasih semuanya. Tuhan Berkati Kak teman-teman Gamaliel dan teman-teman semua. Sehat selalu semuanya. Terus saja sehat. Sipri, terima kasih. Saya juga 5 minutes ya. Selamat Welcome semuanya. Murni. Love you.